Jadi nggak boleh Gibran itu sebagai wakil presiden mendahului keputusan yang bahkan belum diambil oleh Prabowo. Saya bisa menduga dengan kuat bahwa ketegangan ini akan makin terlihat menjelang Oktober, pelantikan Oktober nanti. Karena Gibran tetap ingin punya cara sendiri untuk memuliakan dirinya tanpa memperhatikan relasi. Misalnya contoh persoalan dengan Pak Prabowo. Contoh yang paling saya kira sekarang nyolok di depan mata itu adalah soal isu menurunkan anggaran makan siang. Itu kan sebenarnya itu merupakan exercise dari tim ekonominya Pak Prabowo kan sebenarnya begitu ya. Dan kemudian tiba-tiba Gibran sendiri kemudian turun juga menyatakan belum ada itu keputusan untuk menurunkan soal anggaran makan siang dan sebagainya. Nah, padahal Pak Prabowo sendiri belum ada pernyataan apapun soal itu. Itu kan saya kira jadi suatu bisa benturan dengan Pak Prabowo. Dan berikutnya seperti yang Anda katakan tadi, kalau nanti dia ketika jadi wakil presiden dan setiap hari dia kemudian belusukan gitu, dan itu tanpa izin dari Pak Prabowo, kan itu bisa jadi soal yang serius gitu. Ya, saya kira mulai terlihat ketegangan psikologi itu antara Gibran dan Prabowo. Kan sinyal utama Prabowo adalah kita akan kalkulasi, hitung ulang itu, efisiensi dari anggaran itu. Jadi masuk akal, karena memang apa yang dijanjikan tidak mungkin sepenuhnya diselenggarakan di pemerintahan Prabowo nanti. Tetapi beliau tetap concern bahwa dia memilih untuk makan siang daripada ibu kota. Itu satu poin tuh, secara ekonomi efisiensi ada di makan siang ketimbang IKN yang masih harus berproses 30-50 tahun ke depan. Sementara di depan mata kita ada kekurangan gizi. Di depan mata kita ada daya beli dari orang tua murid ini yang menurun. Maka mestinya urgensinya itu dihitung tuh. Bahwa kemudian itu ada soal seberapa ongkos satu porsi makanan, itu urusan presiden yang akan menentukan nanti setelah ada pembicaraan dengan calon-calon menterinya, Menteri Kesehatan, Menteri Gizi, Menteri Pangan, Menteri Keuangan misalnya. Gibran tuh tidak ada dalam pembicaraan itu. Jadi Gibran soal mau kasih tahu ya nanti gampang lah itu, pokoknya belum ada aja, terima aja dulu yang 15.000 tuh. Oh itu urusan kalkulasi nih, bukan urusan pencitraan. Soalnya Gibran mau bilang saya tahu tuh, nggak mungkin itu diturunin, dan pada akhirnya kalau diturunin itu artinya Gibran akan memprovokasi publik bahwa kata Pak Gibran nggak diturunin, kenapa Prabowo turunin kan? Jadi sebetulnya ini hitungan yang betul-betul jelimet itu. Ya, apa dasarnya? Dasarnya adalah kegembiraan Gibran untuk memulai satu perjalanan yang sama seperti bapaknya tuh, yaitu belusukan kemana-mana dan tebar pesona. Ini kan politik berpesona sebetulnya kan. Jadi kelihatannya itu tuh, nah itu yang kita sebut sebagai ketidakmatangan seseorang tuh, yang memang dari awal tidak matang tapi dipaksakan untuk matang tuh. Jadi kelihatannya itu akan terjadi dengan Pak Prabowo yang akan mengganggu psikologi kepemimpinan beliau nanti. Ya. Dan bagi bangsa Indonesia, saya kira udah mulai, kalau ini udah hafal. Ya kalau lihat Gibran tuh ya kira-kira lihat Jokowi kecil lah begitu gitu. Jadi kalau toh nantinya dia terpilih jadi presiden, kira-kira sama seperti Jokowi itu, nanti akan utangnya akan banyak, kemudian akan banyak janji yang tidak terpenuhi dan sebagainya begitu kan. Ya pada akhirnya itu kan, dari mana Gibran belajar tentang rasionalitas atau relasi makro mikroekonomi? Ya dari bapaknya, yang bapaknya juga nggak ngerti kenapa dia memilih sesuatu yang tanpa rasionalitas ekonomi. Skala ekonominya tidak terpenuhi tapi dipaksa, akibatnya beban anggaran tuh, berupaya untuk menumbuhkan ekonomi 10%, nggak ngerti bahwa pertumbuhan 10% itu artinya disparitas juga naik karena akan perlu modal yang lebih capital intensif. Jadi kelihatannya masalah-masalah pembuatan kebijakan publik pun Gibran nggak ngerti, dan itu kan mesti datang dari kapasitas berpikir tuh. Kemampuan semacam ini pasti ada pada Prabowo, karena Prabowo udah terlibat bahkan dari Orde Baru tentang public policy itu. Jadi kelihatannya yang akan jadi hambatan antara mereka, antara presiden dan wakil presiden, adalah kapasitas berpikir. Itu aja yang kita tahu dari awal. Kecepatan berpikir Presiden Prabowo nanti tidak mungkin ditandingi oleh Gibran. Akibatnya Gibran akan cari sensasi lain, yaitu belusukan. Kan itu intinya kan. Lain kalau misalnya Gibran mampu untuk menandingi atau paling nggak mendampingi kemampuan berpikir secara strategis Pak Prabowo, yaitu artinya Gibran membantu Prabowo di dalam bidang yang dikehendaki Prabowo. Kalau sekarang Gibran ambil alih sendiri pencitraan public opinion dia karena dia di-brief oleh bapaknya. Itu juga orang akan menduga bahwa Gibran mestinya di-brief oleh Prabowo. Kenapa Gibran di-brief oleh bapaknya, oleh Jokowi yang sebetulnya udah bukan lagi presiden nanti?
masalahnya tuh. Ya, 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 ya. Ini jadi tanda-tanda semacam itu sebenarnya sudah mulai kelihatan, dan yang kita lihat bahkan Pak Jokowi pun sampai menjelang akhir masa jabatannya ini masih terus berkeliling ke daerah-daerah dan menjanjikan hal-hal yang bersifat sangat fantastis. Sekarang misalnya di Merauke menjanjikan akan jadi lumbung pangan untuk wilayah Indonesia dan sebagainya gitu, dan dia menyatakan yakin akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo soal ini kan begitu. Nah, yang begini-begini ini saya kira memang di era Pak Jokowi praktek politik yang tidak tidak mentaati aturan gitu, itu kan bisa dilakukan karena Pak Jokowi adalah seorang presiden, tapi Gibran saya kira jadi persoalan kan. Ini juga Pak Jokowi terus pergi buat memperlihatkan bahwa proyek-proyek dia itu akan dijaminkan pada Prabowo. Iya, dijaminkan sebagai janji, tetapi sekali lagi semua jaminan itu ditentukan oleh kecukupan APBN kan, itu masalahnya kan. Bagaimana mungkin kalau food estate yang tadinya udah mangkrak di Papua itu mau dilanjutkan? Itu artinya ada kondisi ekonomi, kondisi APBN yang juga mesti dikorbankan. Sementara Prabowo tetap berupaya untuk mendahulukan janji dia terhadap murid-murid kita kan, itu intinya kan. Jadi Jokowi nggak ingin dia kehilangan opini publik tuh, padahal ini tinggal 100 hari kok dia lengser, apa usahanya dia masih berupaya bolak-balik ke Merauke. Bahkan ini saya baru dapat video nih bahwa Jokowi dulu adalah orang pertama yang datang menemui penduduk asli di Jambi, di Sumatera itu, yaitu suku dalam itu, untuk menjaminkan bahwa mereka akan bahagia tuh. Nah, sekarang ada video beredar bahwa kehidupan di suku anak dalam ini menjadi sangat miris karena mau digusur tanah mereka tuh. Loh, mereka anak suku anak dalam ini bilang, loh kami kan juga bangsa Indonesia, bukankah Pak Jokowi pernah mengatakan bahwa kehidupan kita dijamin dan kemakmuran itu adalah hak segala bangsa, termasuk suku dalam. Jadi kita lihat bagaimana orang akhirnya mulai membongkar-bongkar kontras. Jokowi pernah datang ke anak suku dalam itu, ternyata dia berbohong tuh, karena akhirnya digusur juga. Demikian juga sekarang Jokowi masih bahkan pergi ke daerah-daerah tertentu untuk menyatakan bahwa dia masih punya ambisi untuk membesarkan Prabowo. Prabowo nggak perlu lagi ambisi dibesarkan dengan ambisi itu. Prabowo sekarang sudah masuk dalam hitungan kalkulasi rasional. Cukup nggak anggaran untuk membiayai apa yang sekarang masih dipromosikan oleh Jokowi? Yes, dari sini saja kita udah mulai terbayang akan seperti apa nantinya jangan pemerintahan itu.